Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa belajar lagi di mata kuliah basis data. Oke, kali ini kita akan belajar tentang bahasa basis data yang kedua, yaitu di kategori DML atau Data Manipulasi Language. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang DDL atau Data Definition Language, kita melanjutkan ke bahasa yang kedua, yaitu Data Manipulasi Language, dimana di DDL kemarin kita sudah belajar membuat sebuah database, kemudian di dalamnya kita isi dengan tabel. Tabel itu kita relasikan. Nah, berarti untuk belajar DML kita harus sudah punya database terlebih dahulu. Nah, database yang kita pakai untuk belajar kali ini adalah database yang sudah kita buat sebelumnya, gitu ya. Nah, apa itu DML? Jadi di sini nanti kita belajar tentang kumpulan perintah SQL yang berhubungan dengan pekerjaan mengolah data di dalam tabel. Nah, dan tidak terkait dengan perubahan struktur dan definisi tipe data dari objek database seperti tabel, kolom, dan sebagainya. Karena untuk struktur, mengubah tabel, mengubah nama tabel, dan sebagainya itu masuk di kategori DDL. Nah, kita sudah masuk kategori DML, di mana kita akan bekerja untuk mengolah data yang ada di dalam tabel tersebut. Nah, kategorinya apa? Di sini ada select, yaitu nanti untuk menampilkan data yang ada pada tabel. Kemudian insert, yaitu untuk memasukkan data atau memasukkan record ke dalam tabel. Kemudian update itu untuk merubah isi data pada tabel tersebut. Dan untuk delete, yaitu digunakan untuk menghapus data yang ada pada tabel itu. Nah, kenapa kita belajar tentang DDL, DML itu ya? Nah, khususnya di DML, Data Manipulasi Language, ini ada satu screen. Nah, di sini ini digunakan untuk contoh, ada aplikasi berbasis website di sini. Saya contohkan di sini. Ini di sebelah kiri adalah contoh interface, yang di sini nanti interface ini akan berhubungan dengan database tersebut. Nah, bagaimana ini data-data ini nanti ketika kita isi kok bisa masuk ke dalam database? Nah, ini teman-teman nanti ketika sudah belajar tentang pemrograman website, ini nanti gini. Jadi untuk tampilannya, interface-nya nanti ini menggunakan HTML, kemudian JavaScript, kemudian ada CSS dan sebagainya ya. Nah, kemudian ketika kita mengisi misalkan ini nama lengkapnya Muslim Hidayat, jurusannya apa, dan sebagainya. Kemudian ketika kita klik kirim atau oke gitu ya, ini ternyata di dalamnya itu ada query. Nah, di sini ada query, update, RP, PSP, aktivasi, set. Nah, setnya apa dan seterusnya, atau insert into tabel pendaftaran misalkan. Nah, ini adalah query yang ada di sebelah kanan ini, yang saya tunjuk ini adalah query-nya, update, RP, PDB, set, bla 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 bla. Kolom nama diisi dengan isi dari nama di sini ya, dan seterusnya. NISN diisi dengan ini kolom NISN pada database diisi dengan NISN pada ini dikasih nama NISN seperti itu. Nah, jadi ini untuk database memang harus bisa. Jadi ketika nanti teman-teman membuat sebuah aplikasi ya, query-nya bagaimana, kenapa ini bisa masuk, kenapa nanti ketika teman-teman update sesuatu, atau misalkan kalau di Sima itu ada update profil, itu kok bisa terupdate data kita di database, itu
itu ada update. Kemudian ketika kita menghapus dan menghapus data tertentu di database juga akan hilang. Kemudian ketika teman-teman misalkan menambah atau mengirim tugas, itu kenapa tugasnya bisa masuk gitu, dan sebagainya. Nah, ini hanya tampilan saja, hanya interface saja. Kemudian di dalamnya itu di source code-nya itu nanti tetap ada query-nya. Jadi query itu memang sangat penting ya. Oke. Contoh lagi nih, untuk menampilkan saya mau menampilkan data yang sudah daftar. Nah, yang sudah daftar nih misalkan. Nah, ini ada query di sini di sebelah kanan ini yang saya tunjuk ini. Ada select bintang itu untuk menampilkan semua kolom ya. Select bintang from dari tabel RPPPDB where yang statusnya adalah daftar SMA. Order by ID pendaftaran diurutkan berdasarkan ID pendaftaran secara descending. Nah, gitu. Ini query-nya seperti ini. Nah, nanti akan tampil data seperti ini. Begitu. Nah, untuk membuat kolom ini menggunakan HTML-nya. Seperti itu ya. Nah, jadi alasan kenapa kita belajar database. Bagaimana data-data itu kok bisa tampil di aplikasi tertentu. Data itu bisa tampil di SIMA, sistem akademik. Nah, itu ya dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Nah, di dalamnya disisipi sebuah query. Tuh. Nah, kita lanjut ke sini ya. Nah, di DML di sini ada 4. Yang pertama, menambah data ke dalam tabel itu ada insert, kemudian mengubah data itu ada update. Kalau kemarin mengubah tabel itu pakainya alter ya. Kalau menghapus data itu pakainya drop. Kalau kemarin menghapus tabel, menghapus database itu pakainya drop. Kalau di sini menghapus data yang ada pada tabel itu pakainya delete. Nah, kemudian untuk menampilkan data ini pakainya select. Kalau kemarin untuk menampilkan tabel itu pakainya show. Nah, show tables ya, dan seterusnya. Nah, sintaknya bagaimana? Sintaknya seperti ini. Jadi kita harus siapkan dulu database-nya, karena kita sudah buat kemarin. Nanti kita sudah punya 3 tabel yang sudah berelasi. Nah, di sini sintaknya seperti ini. Nah, insert into. Insert itu untuk memasukkan into ke mana gitu ya, ke nama tabelnya. Misalkan kita mau masukkan insert into anggota. Nah, anggota kemudian values. Nah, diisi dengan apa? Ini pakai kurung ini ya. Kurung nilai 1, nilai 2 sampai nilai ke n. Atau yang atas ini yang sudah saya sebutkan tadi adalah kita memasukkan tanpa menyebutkan kolomnya. Jadi kalau kita tidak menyebutkan kolomnya, maka kita harus sudah hafal urutan dari kolom itu. Misalkan tabel anggota, kolom pertama ID anggota, kolom kedua nama, kolom ketiga alamat, kolom ketiga nomor telepon. Kita harus sudah hafal itu. Karena kalau tidak hafal nanti ini nilai 1 itu diisi apa, nilai 2 diisi apa, nih sampai nilai ke n diisi apa, itu nanti akan keseliru kalau kita tidak hafal. Nilai 1 berarti kan ID anggota, itu diisi ID anggotanya apa gitu ya. Kemudian yang kedua, cara yang kedua, insert into, kemudian tabel anggota misalkan. Kemudian kolom kita sebutkan dulu kolomnya, kolom 1, kolom 2, kolom sampai kolom ke n. Misalkan di sini ada 4 kolom pada tabel anggota ya, kita sebutkan satu persatu, 1, 2, 3 sampai ke n. Menyebutkannya itu tidak harus urut. Misalkan kolom kedua dulu, misalkan nama dulu, nama, kemudian ID anggota, kemudian alamat, kemudian nomor telepon, itu boleh.
values-nya ya sama. Kalau values-nya di sini sesuai kolom yang sudah disebutkan tadi. Nah, ini contohnya di sini. Nah, ini ada catatannya. Ketika mengisi fit dengan constraint not null itu wajib diisi ya. Kemarin ya, ketika kita menentukan itu not null atau tidak, itu harus diisi. Kemudian penulisan data dengan tipe angka tidak diapit tanda petik. Nah, misalkan teman-teman ketika mengisi jumlahnya itu misalkan 5, nah, angka 5 itu tidak perlu diapit tanda petik. Tapi kalau misalkan nama kan misalkan Joko, Juki, itu kan dia string atau varchar, tipenya ya char ya, maka harus diapit tanda petik. Nah, kemudian data pada tabel anak atau foreign key harus ada di induknya. Contohnya teman-teman ngisi di tabel peminjaman. Nah, di tabel peminjaman itu kan ada ID anggota dan ID buku. Maka kita tidak bisa mengisi tabel peminjaman sebelum tabel anggota dan tabel buku diisi. Karena kita tidak mungkin bisa mengisi siapa yang meminjam sebelum ada anggota yang meminjam, atau kita bisa meminjam buku sebelum ada buku, ya nggak bisa kan seperti itu. Ini contohnya ya saya jelaskan di sini ya. Saya memasukkan yang pertama ini, baris pertama, insert into anggota values. Nah, ini langsung kita sudah hafal nih. Kolom 1 itu ID anggota, kolom kedua itu nama, kolom ketiga alamat, kolom keempat nomor telepon. Ini langsung di sini. Insert into namanya tabel anggota, values 2514. Ini tipenya varchar, cuman ketika ngisi dia angka itu bisa diisi, bisa diapit tanda petik, bisa tidak. 2514. Kemudian muslim ini karena dia adalah teks, maka dia diapit tanda petik seperti ini. Kemudian alamat dia Wonosobo. Kemudian ini nomor telepon dia diapit tanda petik. Nah, ini dia angka. Ini bisa diapit tanda petik, bisa tidak. Oke ya. Kemudian antara kolom 1, isi kolom 1 dengan isi kolom kedua dipisah dengan koma. Seperti itu. Values ya. Kemudian yang kedua insert into anggota. Nah, kemudian kita sebutkan dulu nih nama kolomnya, yaitu ID anggota, nama, kemudian nomor telepon. Ini alamatnya nggak diisi, nggak masalah. Hanya menyebutkan 3 kolom saja, ID anggota, nama, sama nomor telepon, nggak masalah. Tetapi ketika mengisi sama di ID anggota, nama, sama nomor telepon saja, karena yang disebutkan hanya 3 saja. Itu tidak urut juga tidak masalah. Misalkan nomor teleponnya dulu, insert itu anggota, nomor telepon, nah kemudian values, kemudian nomor teleponnya dulu, dan seterusnya, sesuai urutan ketika kita menyebutkan di awal. Itu ya. Oke, kita demokan. Di sini seperti biasa kita harus mengaktifkan database-nya dulu. Ini sudah aktif. Kemudian kita buka, kita pakainya tool command prompt ya, toolnya command prompt. Kemudian kita lihat posisi seperti kemarin, kita harus buka di situ. Saya misalnya di sini MySQL bin. Nah, di sini ya, berarti saya copy di sini. Masuk ke F. Nah, kemudian cd spasi nih. Oke, MySQL root p00. Oke, masuk di sudah welcome. Nah, sudah kesini. Kemudian kita lihat dulu database-nya. So database
ada di sini ya. Perpustakaan ada nggak? Ada, ini sudah ada perpustakaan, berarti use perpustakaan. Oke, database change sudah ya. Kita lihat tabelnya, show tables. Sudah ada 3, anggota, buku, dan peminjaman. Oke, kita lihat struktur dari tabel anggota. ID anggota, nama, alamat, nomor telepon. Oke, ini alamat dan nomor telepon dia not null, berarti boleh kosong. Boleh kosong ya. Oke, lanjut. Kita akan mengisi pada tabel anggota. Caranya gimana gitu ya? Cara mengisi berarti tadi ya, insert into anggota. Nah, kita ngisi, kita sebutkan dulu kolomnya misalkan, atau tidak ya bisa. Kita sebutkan dulu kolomnya. Jadi yang pertama ada ID anggota, kemudian ada nama, kemudian ada alamat, kemudian nomor telepon. Oke. Terus values. Nah, valuesnya apa? Nah, ini diisi. Ini kebetulan saya ketika mengisi ini urut, menyebutkan nama kolomnya urut, ID anggota, nama, alamat, sama nomor telepon. Terus isinya apa gitu ya? Isinya ini kita kurung lagi. Misalkan diisi A. Nah, ini A, karena ada A, ini berarti harus diambil tanda petik. A anggota 001. Tuh, koma. Namanya siapa kan itu, ini ID anggota dulu, namanya siapa? Namanya Hidayat. Petik lagi, diambil tanda petik, kemudian alamatnya ini petik lagi, Wonosobo. Terus nomor teleponnya, kalau nomor teleponnya kosong, sedangkan kita sudah menyebutkan nomor telepon ya, kita tetap dikasih petik sama petik. Ini kosong artinya tidak ada isinya ya. Terus gini, titik koma, ini berarti satu perintah, enter. Nah, ini ya, query oke, satu row affected, gitu ya. Ini sudah berhasil. Kalau kita lihat isi dari tabel anggota, berarti ada select, nanti ini bintang, from anggota. Nah, ini sudah ada isinya ya, satu ya, A001 Muslim Hidayat Wonosobo, nomor teleponnya kosong karena kan tadi kita tidak isi. Oke, lanjut. Cara yang kedua, insert into anggota. Terus kita tidak menyebutkan ini, tidak menyebutkan nama kolomnya, berarti langsung values gitu ya. Nah, values apa, di bawahnya aja biar mudah. Misalkan tadi A002, terus ada Joko Santoso, misalkan. Ada apalagi alamat, berarti Magelang. Ini detik lagi, kemudian nomor teleponnya misalkan 0872542 ya. Oke, ini bisa enggak? Nah, ini titik koma ya. Oke. Berhasil. Query oke, satu affected. Kalau kita perintah select from anggota lagi, nah ini kan sudah 2. Oke, jadi kalau ini ada nomor teleponnya. Itu cara yang kedua ini ya. Cara yang kedua ini tanpa menyebutkan nama kolom. Terus sekarang cara yang ketiga, memasukkan data dalam jumlah banyak sekaligus. Nah, insert
into anggota itu misalkan ya, insert into anggota, kemudian values. Nah, kita isi A003, namanya Juki Marbella, alamatnya Wonosobo, nomor teleponnya 0. Nah, ini dipisah, ini kan satu baris nih, ini satu record. Nah, dipisah. Kalau belum selesai berarti dipakai koma, terus lagi sini. Nah, ini tinggal diganti nih, tadi 03 sekarang 04, namanya diganti Nisa Pul K, alamatnya Wonosobo juga, nomor teleponnya diisi misalkan 089. Oke, ini satu ya, terus enter lagi. Oke, ini kan 04, sekarang 05. 05 ini namanya ganti Joko Widodo, alamatnya masih Wonosobo, nomor teleponnya di sini ganti 4. Oke, nah kalau yang sudah terakhir ini sudah tidak pakai koma lagi karena sudah terakhir. Oke ya, ini diganti titik koma. Ini misalkan hanya kita mencontohkan banyak data tapi 3 ya. Kalau mau 10 ya silahkan. Yang perlu diingat bahwa kalau primary key itu tidak boleh datanya sama. Ini misalkan A03, A04, A05, A06 ya, dan seterusnya. Intinya tidak boleh sama. Udah, enter. Oke, ini langsung record 3. Ini query oke ya, 3 row, ini langsung 3 baris. Kalau kita lihat select, pakai perintah yang tadi aja, select from anggota. Nah, ini sudah ada 5. Nah, ini cara memasukkan seperti itu. Begitu juga nanti yang tabel buku, kemudian tabel apa tadi nanti, tabel peminjaman gitu ya, itu juga sama seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan update, atau mengubah data. Nah, mengubah data kita tentukan dulu tabel yang mau diubah atau data yang mau diubah itu kolom yang mana. Data yang diubah itu berada pada tabel yang mana. Tuh. Contohnya di sini saya tadi kan di tabel anggota ya, berarti update. Kalau ini tidak ada into, tidak ada from. Kalau update langsung nama tabelnya. Nah, di sini misalkan saya mau mengubah yang tadinya Joko Santoso, yang tadinya alamatnya Magelang, itu diubah menjadi Wonosobo misalkan ya, atau diubah menjadi Magelang. Yang Wonosobo diubah menjadi Magelang, misalkan seperti itu. Berarti update. Nah, di sini perintahnya adalah update, mengubah isi, itu berarti update. Update yang diubah itu tabel apa? Berarti anggota. Kita update anggota. Terus set. Nah, yang diubah itu kolom apa? Yang diubah itu tabel anggota, yang diubah itu kolom apa, itu masuknya set. Set alamat berarti ya. Set, kalau ini biar mudah ya gini aja lah. Set alamat. Nah, set alamat. Jadi isi alamat itu maksudnya, bukan nama kolom alamat itu diubah jadi apa, tapi isi dari alamat itu diubah menjadi alamat sama dengan Magelang. Magelang. Jadi ya.
titik koma. Ini berarti kalau seperti ini, update anggota set alamat menjadi Magelang, berarti semua record itu berubah menjadi Magelang. Ini jarang dipakai. Kenapa? Ya karena ini akan merubah semuanya. Dari kelima anggota ini nanti alamatnya menjadi Magelang semuanya. Nah kalau kita enter, oke ini berarti ya query oke 4 row affected. Nah ini yang berubah kan hanya 4, 1, 2, 3, 4. Yang Magelang masih tetap. Nah gitu ya. Kalau kita, nah ini kita lihat tabel anggota, ini semuanya sudah berubah menjadi Magelang. Ini tanpa memberi syarat ya tadi, tanpa memberi syarat. Nah itu contoh yang ini, materi ini. Kemudian yang kedua ya, yang kedua yang selanjutnya ini menggunakan where. Nah ini where-nya. Nah ini masih mengubah kolom nama. Oke, nama menjadi Mustangin dalam tabel. Oh ini tabel anggota yang name-nya. Nah ini pakainya where. Where itu syarat di mana gitu ya. Nah contohnya di sini. Update anggota. Nah set nama ya. Nama itu menjadi, nah, nama menjadi misalkan Joko Widodo, Juki Marbella berubah menjadi Joko Marbella. Nah, anggota set nama, isi nama itu berubah menjadi Joko Marbella. Kalau hanya seperti ini nanti semuanya akan berubah menjadi Joko Marbella semuanya. Tapi kita kasih syarat di mana, nah di mana yang, nah berarti ini yang diubah namanya menjadi Joko Marbella. Yang, nah syaratnya apa sih? Yang syaratnya where ID, misalkan ID anggota sama dengan gitu. Berarti yang diubah menjadi Joko Marbella adalah yang ID anggotanya misalkan A003, yang ID anggota sama dengan A003 gitu. Dan oke, diingat ya, update anggota set nama Joko Marbella where, ya dimana yang ID anggotanya itu sama dengan A003, berarti yang ini. Kalau yang ID anggotanya tidak A003 ya tidak memenuhi syarat, berarti tidak berubah. Nah yang memenuhi syarat hanya yang A003 ini. Oke, enter. Oke, ada satu yang cocok, yang match. Nah itu ya, query oke, satu row, satu baris nah ini ya, kita lihat select from anggota. Oke, A03 yang tadinya Juki Marbella sekarang berubah menjadi Joko Marbella. Itu update ya, mengubah data seperti itu. Nah ini syarat itu penulisannya macam-macam banget. Nah ini habis ini ya materinya ya. Ini contoh. Nah sekarang kalau merubah dua kolom sekaligus, berarti ada update anggota. Nah setnya apa, di set apa. Yang pertama yang berubah adalah namanya. Nama berubah menjadi misalkan Jono Susilo, koma ya, koma, terus kolom apa lagi yang diubah, misalkan alamat sama dengan Wonosobo, berubah menjadi Wonosobo, tadinya kan Magelang.
ini merubah sekaligus dua isi sekaligus. Where, nah itu where ya, where yang misalkan yang apa, yang ID anggotanya, atau yang terserah kamu mau syaratnya mau apa, yang nomor teleponnya sekian boleh, yang ID anggotanya sekian boleh gitu. Atau yang namanya ini juga boleh, yang namanya sama dengan Nisa Ulka gitu misalkan, Nisa Ulka itu ya boleh kayak gini. Berarti namanya akan berubah menjadi Jono Susilo, alamatnya menjadi Wonosobo. Yang namanya ini where yang namanya adalah Nisa Ulka, yang namanya sama dengan Nisa Ulka. Berarti nanti yang akan berubah yang ini, nanti Nisa Ulka akan tidak ada atau hilang, berubah menjadi Jono Susilo dan alamatnya menjadi Wonosobo. Oke, titik koma enter. Nah ada satu ya. Oke, kemudian select from. Oke, ini ya, tadinya Nisa Ulka, sekarang berubah menjadi Jono Susilo dan alamatnya berubah menjadi Wonosobo. Nah ini ya, seperti itu.